Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bincang Ramadan Fuldapi TV kembali hadir untuk Anda sahabat Fuldapi TV dimanapun Anda berada. Baik, saya Aidin Alaik Bahtiar menjumpai seorang narasumber yang saya akan mengkonfirmasi ke beliau tentunya dan sekaligus menjelaskan tentang hal-hal yang jamak atau masyhur di kalangan kaum muslimin Indonesia pada saat bulan Ramadan. Bersama saya kita sapa Ustaz Husnul Khuluq Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Ustaz ya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dan Ustaz Husnul ini pemirsa salah seorang pengajar di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Hunafah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, pemirsa Fuldapi TV, di kalangan kita tentu saat bulan Ramadan tiba kita berpuasa dong, atau saat bulan di luar bulan Ramadan kita juga ada berpuasa, misalnya puasa sunnah. Nah, ketika berbuka puasa, mengakhiri puasa kita pada hari itu, tentu ada doanya. Nah, yang lazim digunakan masyarakat Indonesia, kaum muslimin Indonesia adalah kurang lebih Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika afdortu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini juga diajarkan dari TK. Betul. Nah, tapi ada sebagian juga yang lain yang tidak mau pakai ini. Kita tanya ke Ustaz Husnul Khuluq LC Hafizullah Ta'ala. Ustaz, sebenarnya sumber doa tadi ini ada tidak hadisnya? Dan kalau misalnya ada, apakah hadisnya sahih sehingga kita layak mencontoh sunnahnya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Untuk hadis yang sudah masyhur di kalangan masyarakat di umum ya, dan juga sudah diajarkan juga dari semenjak dari TK, SD, itu doanya apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, di situ emang tertera di hadis, di situ riwayat dari Abu Daud. Nah, di situ emang di silsilah rawinya ada apa namanya itu ya, kalau istilah di mustalah hadis ada kecacatan di rawinya, di sanadnya, betul. Nah, di situ juga kan dinilainya hadis dhaif karena ada yang nggak nyambung sanadnya begitu. Dan di situ ya, dan di kalangan masyarakat kan tidak tahu menahu tentang apalagi status hadis, mustalah hadis kan mereka nggak bakal diajarin ya begitu, apalagi ya di masyarakat umum, apalagi untuk yang awam itu begitu. Dan untuk yang sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan di situ juga terdapat rawi juga dari dari Abu Daud, hadis ke 2358. Nah, di situ alhamdulillah di situ juga udah menanya juga ke para ulama-ulama yang di Arab Saudi, sahih yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya ketika doa berpuasa, ketika doa berbuka, dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, itu hadis sahih yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik. Jadi yang tadi ya Ustaz, ini kan hadis dhaif ya Ustaz. Bisa yang pertama disebut, doa yang pertama disebut. Ini bisa tidak sih kalau kita amalkan, boleh tidak gitu? Gitu. Sebagaimana penjelasan, ada sebagian ulama juga menjelaskan itu bisa hadis dhaif diamalkan asal memenuhi 5 perkara. Nah, di situ kalau cukup 5 syarat. Pertama, bukan masalah akidah dan tauhid, akidah tauhid. Dan kedua, bukan masalah halal haram. Dan ketiga, tidak terkait riwayat pendusta. Nah, di situ. Kemudian keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan kelima,
untuk motivasi beramal. Nah, ini termasuk ini kan ini. Nah, itu apalagi kita di bulan Ramadan doa buka puasa juga termasuk ketika kita berdoa di menjelang buka ya. Oke, Nah, menjelang berbuka puasa itu doa salah satu doa yang mustajab. Ya, insya Allah akan terkabul. Nah, di situ kan kita bebas juga. Nah, termasuk mungkin tadi bisa termasuk juga tapi bukan setelah baca itu kemudian berbuka, bukan. Jadi Allah malaka sumtu bika amantu dan seterusnya bisa kita baca pemirsa menjelang berbuka puasa. Artinya ketika kita mau berbanyak doa menjelang berbuka puasa, kita doa sebanyak-banyaknya apapun doanya, termasuk yang itu boleh. Boleh. Nah, dan ketika untuk yang hadis yang sahih itu dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini dianjurkannya membacanya ketika setelah makan, setelah batal. Karena di situ tertera di hadisnya dhahabal dhama'u pakai fiil madhi. Jadi setelah kita melakukan dhahaba yadhhabu, ya. Yadhhabu itu apa? Fiil mudhari', ketika dhahaba itu fiil madhi. Jadi kita harus membatalkan dulu. Jadi kita minum pertama yang ini bismillah, kemudian makan yang sunnahnya kurma. Itu kurma, kemudian minum air putih. Kalau nggak ada kurma ya terserah apa aja, kan banyak sekarang makanan pokok. Iya, betul juga boleh ya. Iya. Dan sunnahnya juga kita menyegerakan buka puasa, betul. Ketika sudah adzan, ketika kita masih di perjalanan usahakan berhenti dahulu, ya kan, begitu. Tidak menunda-menunda. Lain sebaliknya ketika sahur kita harus mengakhirkan, begitu. Jadi ketika setelah makan kurma, minum air, baru kita membaca dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Masyaallah. Jadi kalau boleh saya urutkan, pertama Allah malaka sumtu. Belum maghrib nih, kita sedang memperbanyak doa. Salah satunya membaca doa itu setelah maghrib, beduk, kemudian kita bismillah, kita berbuka. Betul. Setelah batal puasa kita membaca dhahabal dhama'u. Oke, Masya Allah. Sudah terjawab pemirsa, ternyata doa berbuka puasa yang diajarkan kepada kita, sebagian kita dari zaman kita TK sampai SD, SMP, SMA mungkin. Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdhartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini hadisnya bermasalah pada sisi sanadnya. Nah, makanya jangan diamalkan yang ini, amalkan yang lain. Tadi Ustadz Husnul Khuluq LC Hafizahullah sudah menyampaikan, yakni dhahabad dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah setelah batal puasanya. Baik, Bincang Ramadan insyaallah akan kembali hadir untuk Anda pemirsa Polda TV dengan menghadirkan tema yang lain. Tetap bersama Polda TV. Saya Aidin Alaih Bakhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda TV, TV-nya umat Islam.